Halo semuanya, di lingkungan cloud computing kita menemukan banyak sekali service di dalamnya. Service-service ini seperti Lego. Kita perlu setup tiap baloknya, kemudian kita pasangkan untuk jadi suatu aplikasi yang kita inginkan. Nah, bagi yang setup secara manual, pasti pernah merasakan ketika ada yang kurang atau salah konfigurasi. Apalagi kalau kita harus ngulang lagi dari awal atau replikasi service yang udah kita buat ke misalkan region yang baru. Nah, itu semua butuh effort yang lebih. Nah, untungnya sekarang udah ada paradigma baru. Ya, nggak baru juga sih. Udah lama. Cuman sekarang lagi booming-boomingnya. Yaitu yang namanya infrastruktur as code. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Terraform, CloudFormation, Puppet, Ansible, nah itu semua adalah infrastruktur as code. Kode yang di sini itu bisa macam-macam. Ada yang JSON, ada yang YAML, ada yang TOML, atau ada yang format sendiri. Nah, di video kali ini kita bakal bahas terkait CloudFormation, infrastruktur as a code, punya AWS. Kalau kalian nggak punya akun AWS, tenang, di sini kita juga bakal nyoba di lokal, pakai local stack. Bagi yang belum tahu local stack, bisa cek video sebelumnya ya. Oke, jadi kurang lebih ini yang bakal kita buat. Jadi kita punya dua service yang kita bakal pakai, Lambda function dan S3. Jadi kita mau buat aplikasi ketika ada suatu objek yang dimasukin di S3, dia bakal invoke function di Lambda. Nah, kurang lebih kita bakal setup tiga di konsolnya, yaitu lambdanya, kemudian kita buat lambda, kemudian kita buat juga S3-nya, dan kita set S3 notification ke lambdanya. Simple. Oke. Kita coba di lokal dulu. Di lokal ya, kita udah pastikan kalau local stack-nya udah jalan, udah start ya. Di sini juga udah running. Nah, kita mau buat lambda. Dan kita create, kita upload zip file aja kali ya. Fungsinya s3 lambda. Nah, sebelumnya kita mungkin buat dulu aplikasinya sederhana. Oke, jadi ini aplikasi simpelnya. Kita cuman print aja objek yang di create. Oke. Terus kita zip. Kita zip handler. Oke, udah ya. Runtime-nya mungkin Python 3.9. Role-nya pakai role yang ini aja. Terus handler. Terus kita tinggal oke, yang lainnya kita skip aja dulu. Oke, nah kita udah buat ya. Kita udah buat lambda functionnya. Terus kita ke S3. Kita buat paketnya apa ya? Test paket. Oke, ini submit aja. Oke, udah. Nah, kita udah buat lambda sama S3-nya kan. Nah, cuman sayangnya di local stack ini kita nggak bisa setup S3 notification. Jadi kita bakal pakai API. Nah, sebelumnya kita perlu buat dulu lambda konfigurasinya, yaitu ketika event ada object create, semua event dimanapun dia bakal trigger ke function ini S3 lambda yang udah kita buatkan. Nah, cara invoke-nya kita bisa ke AWS pakai AWS CLI, kemudian endpoint-nya mana, S3 API, put bucket notification configuration, put bucket notification configuration, bucket yang tadi kita udah buat, test bucket, terus
notification configuration kita pakai file yang udah kita buat. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba upload ya. Biar memudahkan kita buat aja dummy file, kemudian hello. Oke. Terus kita put objek yang tadi dummy file ke test bucket. Oke. Udah dibuat, kita cek ada ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek apakah di lambdanya, coba log. Nah, ini teman-teman, kita dapat ya, kita dapat dummy file size-nya 6 dan segala macam ya kan. Kita di sini mau membuktikan kalau aplikasi yang nanti bakal kita buat pakai CloudFormation itu bisa jalan ketika kita di konsolnya. Nah, ini kalau misalkan kita override lagi, kira-kira bakal ada nggak ya? Oh, ini ada lagi nih ya, kurang lebih sama. Nah, new object from none ini karena kita nggak pakai environment variable ya. Sekarang kita coba validasi aplikasi kita apakah jalan di AWS. Pertama kita buat lambdanya dulu. Bebas sebenarnya mau S3 dulu, mau lambda dulu. Kita create lambda, my lambda dipakai Python 39 create. Oke, sudah ke create. Kita coba. Oke, kita coba sesuaikan OS. Oke, deploy. Kita coba tes S3 put oh event, oh no oh fork. Oke, ini ya, kita nanti tambahkan di sini did testing S3. Oke, sekarang kita akan coba ke bucket. Buat bucketnya misalkan my lambda, my S3 lambda 1 2 3 1 2 3. Just leave it, already exists. Great. Oke. Sekarang kita set event notification. Kita mau all create event semuanya ketika objek itu dibuat, dia bakal call lambda kan. S3 lambda trigger. Oke. Sekarang kita coba upload. Upload. Dan di sini kita cek CloudWatch log.
Udah sukses ya. Ini. Nah ini kan. Test3s3. Terus dummy file. Nah udah validate ya. Oke. Terus kita misalkan setelah buat service-nya kita mau delete semuanya nih. Delete semua resource kita. Bisa ke delete function. Ini juga delete dulu. Kita delete. Oke. Ini biarin aja. Oke, jadi gitu kalau kita buat satu-satu manual, clean up-nya juga manual. Nah, sekarang kita coba buat pakai CloudFormation. Nah, untuk pembuatan CloudFormation template, kita biasanya pakai YAML. Bisa juga pakai JSON, terserah kalian mana yang lebih enak. Diawali dengan AWS template-nya pakai format yang mana, deskripsinya apa. Kemudian ada beberapa yang bisa kita set. Semisal ini mappings. Mapping ini tempat di mana kita naruh suatu variable, suatu konfigurasi yang predefined berdasarkan uh, sebuah key value yang mau kita pakai. Sini mappingnya saya pakai dev prod untuk ngeset variable, nama value variable ke ini development, ini productions. Di sini juga saya nerima parameters. Parameters ini yang harus di set ketika kita buat CloudFormation-nya. Di sini saya pakai parameter environment dan allow-nya cuman bisa dev atau prod. Lalu di sini saya punya lambda function. Tipenya AWS lambda functions, properties, handlernya index handler, role-nya nanti kita buat ini namanya pakai lambda execution role. Code kita pakai yang tadi aja, yang ini. Kita ganti. Oke. Runtime-nya Python 3,9 timeout. Nah, ini yang aku bilang map. Jadi kita set environment-nya pakai variable environment dan dia bakal find in map reference-nya ke environment, ke parameter yang udah kita setting, variable, kemudian value. Jadi gini, misal kita buat environment variable, kita buat CloudFormation dengan parameternya dev. Oke. Nanti value ini bakal passing ke sini. Jadi bakal gini. Dev. Oke. Kemudian dia bakal cari find in map, in mappings ini. Oke, dev variable value. Dev variable value. Oh ini. Berarti ini yang bakal dipakai di sini. Nanti bakal development. Gitu. Nanti ketika kita pakai parameter production, prod, nanti dia sama. Ini bakal ganti jadi prod variable value-nya pakai yang ini. Gitu. Kemudian kita tadi ya, kita kan role-nya pakai lambda execution role ya. Kita buat juga resource-nya. Lambda execution role. Jadi istilahnya ini biar lambda itu punya permission yang bisa pakai resource-nya. Dia bisa ngapain aja, dia nggak bisa ngapain aja. Sini ini default biasanya.
pakai log, kemudian tadi kan get object. Nah, kemudian lambda permission ini beda sama yang role. Kalau role dia lambda itu bisa ngapain? Kalau lambda permission dia action, dia tergantung actionnya. Jadi actionnya lambda ini bakal invoke source-nya dari S3 bucket. Nanti kita buat source account-nya pakai akun AWS yang invoke CloudFormation ini, dan function name-nya merujuk ke lambda function ke sini. Jadi ketika si lambda function ini di create, dia bakal masuk ke sini nih. Terakhir S3 bucket, kita set bucket name-nya ini, event-nya bucket created, function lambda function-nya ke sini. Output ini untuk menunjukkan output dari CloudFormation aja. Jadi kita output bucket name-nya apa, terus lambda function-nya, nama function-nya apa. Oke, sekarang kita buat pakai di local stack dulu. Ini kita delete dulu ya. Seribu kita juga kita delete. Oke. Ke namanya CloudFormation. Setelah itu create stack. Stacknya mycfn aja. Ini semua kita copy ke sini. Invalid. Oh iya, params-nya jangan lupa ya parameternya ini. Parameternya tadi environment. Kita pakai dev aja ya. Oke, submit. Creating the progress. Oke. Lihat, udah beberapa udah dibuat ya, create complete nih. Terus status kita lihat istrinya udah dibuat belum ya? Oh, udah ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan yang tadi ya. Kita coba kesini, kita upload. Oke. Oh, ini harusnya ini. Nah, ini kan udah kan. Ini object created from development. Development ini diambil dari mapping dev variable value dev, karena kita tadi udah parameter environment dev, dia bakal nge-look up ke development. Terus ini data dari ini ya, key-nya demi file. Oke, bisa kan? Nah, kalau untuk yang AWS kurang lebih sama juga. Oke, sekarang kita coba di AWS CloudFormations, kita upload file ini. Sebelumnya ada beberapa adjustment yang perlu dilakukan. Yang pertama itu bucket name-nya kita kasih nama S3 lambda 123 misalkan. Source ARI-nya juga ganti, sama resource yang di sini juga ganti. Selain itu ya sama. Oke, kita ke
CloudFormation stack, kita create stack aja, upload, kita upload. Next, second S3 notification lambda. Nah, environment ini yang tadi kita yang ini nih, parameter ini. Kan kita pakai dev ya. Nanti ini bakal ngaruh ke environment yang dari sini. Jadi misalkan dia bakal nge-lookup ini ke dev variable value. Nanti ke dev variable value. Kita coba dev. Oke. Next. Ini default aja. Oke. Submit. Oke, kita tunggu. Sedikit. Oke, create complete ya. Kita coba apakah dia udah create. Nah, ini nih. Lambda functionnya juga udah ya. Sekarang kita coba upload. Dan di sini kita cek lognya. Harusnya kan dia udah bisa ya. Saya create. Nah, ini nih. Dia nah ini dummy file dari MyS3 lambda 123. Nah, kita baru saja buat stacknya tanpa cuman upload aja stacknya. Oke, terus kita misalkan udah nggak mau lagi nih pakai service-nya, kita tinggal delete aja. Delete file, apa nih katanya? Oh, katanya nggak empty. Ini kita delete dulu. S3 itu kalau mau di delete harus empty, nggak ada objek apapun di dalamnya. Kita retry lagi, delete. First delete the entire stack. Nanti dia bakal nge-delete semua yang ada di sini. Lihat. Delete in progress. Oke, udah delete nih. Ini juga udah ke delete. Kita refresh. Oh, nggak ada stacknya kan. Sekarang kita cek di sini apakah masih ada. Oh, udah nggak ada. Di sini juga harusnya udah nggak ada. Iya. Nah, ini error karena udah nggak ada bucketnya. Oke. Gitu kira-kira. Jadi CloudFormation ini bakal memudahkan kita untuk membuat create stack service kita. Selain itu, ketika udah kita nggak pakai lagi, kita bisa delete stack di CloudFormation. Semua resource yang ada di CloudFormation bakal ke delete juga. Jadi memudahkan kita buat testing, trying, atau mungkin di production juga ketika sudah udah nggak pakai. Oke, itu kurang lebih video kali ini. Kita tadi udah bahas terkait CloudFormation di AWS. Kita coba aplikasi sederhana, kita buat aplikasinya di local stack, di AWS lokal. Kemudian kita coba juga di AWS buat validasi kalau aplikasinya benar-benar bisa berfungsi. Udah kita tadi nyoba CloudFormation di di local stack, dan bisa ya. Kalau teman-teman ada ide terkait topik yang mau kita bahas, komen di bawah ya.
Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan topik-topik yang lain.